Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kali ini kami akan membawakan presentasi dengan materi Indonesia sebagai negara hukum, kesenjangan penerapan dan relevansi bagi profesi akuntansi. Sebelum masuk ke materi, lebih baik kita perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yulia Ika Pratiwi dengan NIM 251501209. Saya Nailah dengan NIM 2511012010. Saya Aulia Fatihah Nurrahma dengan NIM 25110121035. Saya Yulia Adinita Pradana dengan NIM 251501209. Saya Bafik Nur Aziza dengan NIM 25150121101. Saya Marbaatun Aljana dengan NIM 25150121105. Baik, materi pertama akan dibawakan oleh teman saya kepada Marfaatun Aljana. Saya persilahkan. Ya, jadi di sini ada Indonesia sebagai negara hukum. Nah, apa sih negara hukum? Nah, negara hukum itu adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaannya itu didasarkan pada hukum yang sudah ditetapkan oleh negara tersebut dan bukan kekuasaan pribadi penguasa. Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan tertinggi yang mengikat semua pihak, baik rakyat maupun pemerintah. Konsep ini menegaskan bahwa kekuasaan negara bukan tanpa batas, melainkan dibatasi, diatur, dan diawasi oleh hukum. Dengan demikian, negara hukum bertujuan melindungi hak-hak warga negara serta menjamin keadilan dan kepastian hukum. Indonesia sebagai negara hukum tentu saja memiliki lembaga hukum. Nah, di sini kita akan membahas apa saja lembaga hukum yang ada di bidang akuntansi. Yang pertama ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengawasi perusahaan jasa keuangan dan memastikan laporan keuangan disusun sebagai peraturan yang berlaku. Yang kedua ada Badan Pemeriksaan Keuangan BPK, memeriksa dan mengaudit pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan negara. Yang ketiga ada Institut Akuntan Publik Indonesia, menetapkan standar audit, kode etik, dan melakukan pengawasan mutu akuntan publik. Yang keempat ada Ikatan Akuntan Indonesia, IAI, menyusun standar akuntansi keuangan dan menjaga profesionalitas akuntansi Indonesia. Yang terakhir ada Komite Profesi Akuntan Publik, memberikan pertimbangan kepada Menteri Keuangan dan menjadi lembaga banding bagi akuntan publik terkait sanksi atau hasil pemeriksaan. Kasus yang ada terkait bidang akuntansi itu kasus kecurangan PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Pada 28 Juni 2019, PT Garuda Indonesia Tbk resmi dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi oleh Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bursa Efek Indonesia atas kecurangan pengakuan pendapatan pada laporan keuangan tahun 2018. Kronologinya yang pertama, pada 31 Oktober 2018, manajemen Garuda dan PT Mahata Aeroteknologi mengadakan perjanjian kerjasama mengenai penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan, hiburan dalam pesawat, dan manajemen konten. Perjanjian ini telah diamandemen terakhir dengan amandemen 2 pada 26 Desember 2018 dan berlaku selama 15 tahun. Yang kedua, berdasarkan catatan laporan keuangan nomor 47 huruf E, Mahata akan menanggung seluruh biaya penyediaan, pemasangan, pengoperasian, perawatan, pembongkaran, hingga perbaikan peralatan tersebut. Garuda mengakui penghasilan dari perjanjian ini sebagai kompensasi atas pemberian hak kepada Mahata. Yang ketiga, manajemen Garuda mengakui pendapatan sebesar 239,94 juta US dollar sekaligus termasuk 28 juta bagi hasil dari PT Sriwijaya Air. Padahal perjanjian belum berakhir, hingga tahun buku 2018 berakhir, belum ada satupun pembayaran dari Mahata, meskipun baru satu unit alat yang terpasang, yaitu di Citylink. Yang keempat, perjanjian yang ditandatangani 31 Oktober 2018 tidak mencantumkan term of payment yang jelas,
serta belum ditentukan secara pasti cara pembayaran dan jaminan dari perjanjian tersebut. Yang kelima, Mahathir hanya memberikan surat pernyataan komitmen pembayaran pada 20 Maret 2019 yang menyatakan bahwa skema dan ketentuan pembayaran tetap mengacu pada perjanjian dan dapat berubah sesuai kemampuan finansial Mahathir. Kemudian ada faktor-faktor penyebab dari kecurangan pengakuan pendapatan PT Garuda Indonesia Persero Tbk, yaitu yang pertama ada pendapatan diakui meskipun belum direalisasi atau diterima secara nyata. Kemudian yang kedua, kontrak kerjasama belum pasti tetapi sudah dicatat sebagai pendapatan. Yang ketiga, ada manajemen berada di bawah tekanan untuk menampilkan laporan keuangan yang terlihat baik. Kemudian yang keempat, prinsip kehati-hatian diabaikan karena kepastian manfaat ekonomi itu belum jelas. Selanjutnya yang terakhir, ada pengendalian dan pengawasan internal perusahaan itu masih lemah. Dampak dari kecurangan pengakuan pendapatan PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Yang pertama ada sanksi regulasi dan denda finansial. Garuda Indonesia dan jajaran direksi berserta Dewan Komersial yang menandatangani laporan keuangan dikenakan sanksi denda ratusan juta rupiah oleh OJK dan BEI. Selain itu, akuntan publik dan kantor akuntan publik yang mengaudit laporan tersebut dibekukan izinnya oleh Kementerian Keuangan. Yang kedua ada kewajiban penyajian kembali. Garuda diwajibkan untuk memperbaiki dan menyajikan kembali laporan keuangan tahun 2018. Setelah diperbaiki, posisi keuangan yang semula dilaporkan untung berbalik drastis menjadi rugi bersih. Yang ketiga ada penurunan kredibilitas dan kepercayaan pasar. Kepercayaan investor di Bursa Efek atau BEI anjlok yang memicu fluktuatif negatif pada harga saham Garuda Indonesia. Reputasi perusahaan sebagai maskapai pelat merah atau BUMN tercoreng di mata publik dan dunia bisnis internasional. Yang keempat ada sanksi administrasi bagi auditor. Nah, kantor akuntan publik atau KAP Tanubrata Susanto, Fahmi Bambang, dan rekan dijatuhi sanksi pembekuan izin praktek selama 12 bulan karena dinilai gagal, mengindikasi ketidaksesuaian material dan memberikan opini WTP atau wajar tanpa pengecualian pada laporan yang cacat hukum tersebut. Kemudian selanjutnya ada solusi untuk mengatasi kecurangan tersebut. Yang pertama ada memperkuat pengendalian internal dan pengawasan laporan keuangan. Kemudian menerapkan standar akuntansi secara benar dan hati-hati. Kemudian meningkatkan kualitas serta independensi audit. Yang selanjutnya memperbaiki tata kelola dan transparansi perusahaan. Kemudian memberikan sanksi serta evaluasi bagi pihak yang melanggar. Dan yang terakhir, meningkatkan pemahaman karyawan mengenai etika akuntansi. Kesimpulannya adalah, Indonesia sebagai negara hukum menempatkan aturan dan regulasi sebagai dasar dalam setiap kegiatan, termasuk dalam bidang akuntansi. Kasus kecurangan pengakuan pendapatan PT Garuda Indonesia menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara aturan yang berlaku dengan penerapannya di lapangan. Pelanggaran tersebut terjadi akibat lemahnya pengendalian internal, kurangnya kehati-hatian dalam pengakuan pendapatan, serta pengawasan yang belum optimal. Dampaknya tidak hanya berupa sanksi hukum dan finansial, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan tata kelola yang baik, peningkatan kualitas audit, serta profesionalisme akuntan agar laporan keuangan dapat disajikan secara jujur, transparan, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Itu saja materi yang dapat kelompok kami bawakan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.